Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita juga pemateri kita hari ini, Dokter Gigi Karissa Greni. Benar ya, Dok? Begitu ya panggilannya? Ya, boleh. Ica juga boleh. Oh iya, siap. Dokter Ica, kita mungkin akan memulai kajian virtual kita hari ini ya, dengan materi judulnya adalah Bersatu di Dalam Dakwah, yang akan dibawakan oleh pemateri kita, Dr. Gigi Karissa Greni, atau yang biasa kita sapa dengan Ustazah Ica, mungkin kita bisa panggil. Belum Ustazah. Ya. Mungkin kita akan memulai saja kajian kita hari ini. Kita akan mulai dengan membaca Ummul Quran kita, Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Dr. Karissa Greni, waktu saya persilahkan. Tafadhal. Ya, terima kasih, Bu Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih ke silaturahim ya sebenarnya nih, sharing-sharing aja. Ini ada siapa aja, ada Cideli ya. Kenal siapa lagi? Bu Claudia ya. Ini Arti ya. Ini banyak gak ketemu secara offline, ketemunya di online ini ya. Ini apa, saya masih posisi di kantor jadi belum lepas masker. Iya. Oke. Ini izin share screen. Apa sudah terlihat ya Mbak Mei? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, ini kemarin dikasih Mbak Kristi topiknya tentang bersatu dalam dakwah. Insyaallah. Ini sudah penggiat dakwah semua ini ya. Nah, ini dia. Sebelum lebih jauh nih, baru ya hari Jumat lalu inspirator mu'alaf kita ya, almarhum Paul Stephen Indra Wibowo dipanggil pulang. Udah dicukupkan pahalanya, Masya Allah, di usia yang masih muda, 41 tahun gitu ya. Jadi teringat ayat ini ya, hadis ini gitu. Rasa haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan yang tersisa adalah pahala, insya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, As-Daraqutni, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. Masya Allah gitu ya. Dari beliau ini saya belajar banyak gitu, melihat betapa hidup beliau memang didedikasikan ya, diwakafkan itu di jalan Allah, insya Allah gitu. Dan memang ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia itu mengikuti gitu. Ya, mungkin sebelum lanjut, sekali lagi mungkin kita boleh kirim Al-Fatihah ya untuk beliau, almarhum Ko Stephen Indra Wibowo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Alhamdulillah Sabtu kemarin saya dengar kabar itu pagi-pagi berangkat naik kereta ke Bandung. Tuh, Masya Allah ya, baru kali itu melihat banyak bapak-bapak ya, laki-laki yang nangis dengan luar biasa gitu ya. Kan sulit mungkin ya untuk seorang laki-laki nangis gitu ya. Nah itu di sana banyak sekali gitu. Laki-laki, bapak-bapak, ikhwan-ikhwan yang
menangisi kepergian beliau gitu. Masya Allah gitu. Banyak sekali amal saleh gitu ya, dampak semua yang beliau lakukan buat para mualaf maupun untuk umat muslim pada umumnya. Semoga kita bisa meneladani beliau ya gitu ya. Kemualafan kita itu memang jadi dampak gitu untuk kemaslahatan umat gitu, nggak sekedar buat kehidupan pribadi kita masing-masing, untuk keluarga kita masing-masing, insya Allah. Nah, kalau kita renungkan gitu ya sebentar gitu, dari miliaran orang yang ada di dunia ini, kenapa kita yang Islam ya dan bukan mereka yang lain gitu, mungkin teman kita, keluarga kita yang masih di luar Islam gitu. Kalau bukan karunia Allah itu ya, itu nggak mungkin gitu kan. Kita semua sama-sama mengalami hal tersebut gitu ya. Untuk itu mari kita jaga, kita rawat karunia Allah ini gitu. Kemarin alhamdulillah tanggal 22 sampai 30 September yang lalu ibunya bos saya di kantor itu memberangkatkan saya umroh. Itu sesuatu hadiah yang luar biasa juga gitu dari Allah buat saya gitu, karena saya pikir masih lama kali ya gitu ya bisa jadi tamunya Allah, bisa berdoa di dekat makamnya Rasulullah gitu, bisa menjalan kaki di sana lah gitu. Tapi ternyata memang Allah itu luar biasa ya, nggak bisa digambarkan ya kebaikannya gitu dan segala macam. Mungkin nanti sharing-sharingnya setelah ini ya yang dari sana. Kemudian ini dikatakan, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Dari terjemahan Quran surat Yunus ya, ayat 99 sampai 100. Kalau mau ya sebenarnya bisa aja ya orang bikin satu aja gitu ya, iman di muka bumi ini gitu ya, satu agama saja gitu ya. Tapi ternyata tidak dibuat seperti itu gitu. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman gitu. Betul-betul semuanya hanya dengan izin Allah semata. Nah ini sorry sebentar ya. Sebelum lebih lanjut, kayaknya ini saya apa salah save atau enggak ya? Sebentar, izin periksa sebentar ya. Oh, lanjut. Oke, sorry. Nah, tadi ya kalau kita lihat flyernya itu kan ada tulisannya yang besarnya justru tauhid gitu ya. Kemudian baru bersatu dalam dakwah. Mungkin sekilas saja saya nggak panjang lebar tentang tauhid karena yakin gitu ya, kita semua pasti waktu pertama kali tertarik belajar Islam gitu, guru-guru kita, para ustazah kita, terutama di Irena Center ya, langsung mengajarkan tentang akidah, tentang tauhid gitu. Waktu dulu saya yang mengajarkan itu Bu Ismah. Gitu. Nah ini sekilas saja. Kalau ini gambar-gambar ini saya ambil dari buku Islam Rahmatan lil Alamin ya. Ada salah satunya oleh Hafiz Abdurrahman dan Ustadz Felix Xiao. Nah, di tauhid ini pasti kita disampaikan bahwa Islam itu mengatur hubungan kita dengan diri sendiri, kita dengan Allah, kita dengan sesama gitu. Nah, juga dikatakan sumber dan dalil pemikiran Islam kita ada dua ya, dalil akli, ada nakli gitu ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sahabat, ada kias ya dan sebagainya. Nah, ini nggak dijelaskan lagi ya. Gitu. Kemudian juga disampaikan 6 rukun iman, 5 rukun Islam gitu. Disampaikan juga bedanya kenapa Islam itu nggak sekedar agama gitu ya. Islam itu lebih seperti ideologi gitu. Tapi bedanya kalau kapitalisme, sosialisme itu hanya bicara politik aja gitu ya.
dan agama lain itu berbicara tentang lebih banyak tentang spiritual aja gitu. Tapi di dalam Islam itu lengkap ya, ada spiritual maupun ada politik gitu. Nah, ini elemen dalam Islam, ada pemikirannya, ada metodenya, semuanya lengkap. Yang tadi tauhid ini di dalam akidah Islam, di metodenya ada metode mengemban Islam seperti apa, mempertahankan Islam seperti apa, menerapkan Islam seperti apa, seperti itu. Intinya Islam menjadi solusi dari semua problematika kehidupan kita. Nggak ada yang selengkap, sedetail apa yang di syariatkan, yang diatur di dalam Islam gitu. Pasti setuju ya semua di sini gitu ya. Kita merasakan betul perbedaannya gitu ketika kita semakin mempelajari Islam. Nah, ini masih diambil dari buku yang sama ya. Karena di foto nih jadi mungkin agak blur ya. Nanti mungkin teman-teman yang tertarik mempelajari lebih dalam, bagus sekali. Ini isinya banyak tentang tauhid, tentang akidah ya. Nah, ini gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan lengkapnya gitu ya, tadi yang disampaikan lengkapnya gitu ajaran di dalam Islam gitu. Ada mulai tadi akidah Islam tadi 6 rukun iman, kemudian ada semua apa urusan di dunia ya, mau tentang ibadah, mau tentang makanan dan minuman, pakaian gitu ya, urusan perekonomian, pendidikan, hukum, semuanya ada gitu ya. Dari bangun tidur, tidur lagi, dari lahir sampai meninggal gitu. Dan nanti mungkin yang lebih dalam kita akan membahas di bagian metode mengemban Islam. Mengemban Islam itu ada 4 di sini disampaikan, ada dakwah, jihad, khilafah Islam, ada partai politik Islam. Tapi mungkin untuk hari ini kita hanya membahas tentang di 1/4 bagian ya, yaitu tentang dakwah. Masuk ke dakwah, definisi dakwah semua juga udah pasti diajar juga ya, disampaikan guru-guru kita. Kalau secara etimologisnya dari artinya itu, asal katanya itu berarti undangan atau seruan, dan secara syariatnya itu seruan kepada orang lain agar melakukan kema'rufan dan mencegah dari kemungkaran. Atau ada juga yang mendefinisikan usaha untuk mengubah keadaan rusak yang tidak Islami menjadi baik atau sesuai Islam. Nah, ini beberapa ayat Qur'annya dari Quran surat Ali Imran ayat 104. Ini udah umum ya, udah pada sering mendengar juga. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada Islam, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Juga Quran surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, mau laki-laki dan perempuannya, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, masih di buku yang sama, tujuan dan objek dakwah ini, tapi saya temukan di 2 buku sih, yang di Islam Rahmatan lil Alamin ini, dan juga buku yang mungkin waktu di Irena Center juga ada buku yang materi dakwah kontemporer, dakwah Islam kontemporer, itu sama ini isinya. Tujuannya ada 3, yaitu menyerukan kepada orang kafir agar memeluk Islam, menyerukan kepada orang Islam agar menerapkan Islam secara total, menegakkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran, yang meliputi semua bentuk, baik yang dilakukan oleh pribadi, kelompok maupun negara. Jadi objeknya tuh kalau kelihatan gitu ya, orang yang kafir ya, kata kafir tuh kalau yang nggak ngerti mungkin kayaknya kasar ya, kafir gitu, gampang banget sih ngomongin orang kafir, dulu kita suka berpikir gitu ya. Tapi sesungguhnya ketika kita pelajarin, justru itu kalimat yang sangat halus ya, mengatakan bahwa orang yang masih ditutupi, di cover ya, tertutup gitu ya, seperti di Al-Quran dikatakan tertutup hatinya, tertutup telinganya, tertutup hatinya gitu. Jadi objek dakwah ini yaitu tadi orang kafir, orang Islam sendiri yang sudah Islam ya, tapi mungkin belum menerapkan Islam secara kafah. Kemudian juga tadi ya, kita ada lingkupnya dari pribadi, kelompok, bahkan sampai negara. Nah, pelaku ini, sorry.
pelaku dakwah ini ada 3 juga ciri-cirinya atau syaratnya, yaitu harus orang Islam ya pastinya, sudah balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi pelaku dakwah itu bukan sekedar tadi ustazah, ustadz gitu ya, tapi kita kalau ketika kita sudah menjadi orang Islam, Muslim gitu ya, maka kita punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, masih di buku yang sama dikatakan tadi aktivitas dakwah itu pribadi, yaitu bisa secara fisik, non fisik ya. Kemudian juga aktivitas dakwah yang secara berjamaah gitu. Biasanya sih bersifat non fisik saja, seperti penyebaran pemikiran, politik dan sebagainya. Kemudian ada juga aktivitas dakwah negara ya, secara negara. Itu bisa fisik, bisa non fisik gitu. Jadi lebih luas juga ya lingkupnya. Kemudian di buku yang sama juga ada disampaikan metode dakwah Islam saat zaman Rasulullah. Nah, itu di buku Islam Rahmatan lil Alamin diagramnya seperti ini ya. Mulai dari yang nomor 1, Rasulullah menyampaikan Islam serta membina para sahabat menjadi kader dakwah. Yang kedua, mendakwahkan pemikiran Islam ke tengah masyarakat, menggugat sistem jahiliyah, tidak berkompromi dengan musyrikin Quraisy. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasul berdakwah menawarkan Islam kepada pemangku kekuasaan dari kabilah-kabilah di Arab. Kemudian yang keempat, para pemuda dari Aus dan Khazraj itu menerima dakwah Rasul. Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah untuk berdakwah. Yang kelima dari lisan Mus'ab, dakwah diterima Sa'ad bin Mu'adz, pemuka Bani Abdul Ashhal, dengannya lalu menyingkirkan pemikiran kufur di Madinah. Kemudian keenam, Sa'ad bin Mu'adz lantas berbaiat, menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah dan menjadi pelindung dakwah Rasulullah. Yang ketujuh, Rasulullah dan kaum muslimin Mekah hijrah, daulah Islam tegak pertama kali di Madinah. Dengan kekuatan dakwah, daulah Islam ditegakkan dan syariat diterapkan secara kafah. Peninggal Rasulullah, khilafah Islam menjadi negara adidaya selama 13 abad. Masya Allah ya. Kalau di buku yang materi dakwah Islam kontemporer dijelaskan lebih singkat, yaitu ada 3 tahapannya. Mirip dengan ini, itu kayak poin 1, poin 2, itu kan tentang tahap pembinaan dan pengkaderan ya. Nah, kemudian di selanjutnya tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat, itu menawarkan ke pemangku kekuasaan, ke kabilah-kabilah dan sebagainya. Kemudian baru tahap penerapan hukum Islam, gitu, terutama di masyarakat Madinah. Ya. Nah, keutamaan berdakwah sebenarnya banyak banget dan pasti udah pada tahu semua juga gitu ya, meneladani Nabi dan Rasul ya, karena memang Nabi dan Rasul diutus ya untuk berdakwah gitu ya, amalan yang sangat baik gitu ya, banyak sekali gitu ya. Tapi yang waktu saya diajarkan tentang keutamaan berdakwah, yang paling berkesan itu hadis ini gitu ya. Sampai takjub gitu ya, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masya Allah ya, semua makhluk Allah, bahkan dari Allah, malaikat gitu, sampai yang paling kecil semut dan ikan itu ikut mendoakan kebaikan kalau kita itu terlibat dalam mengajarkan kebaikan, berdakwah gitu ya. Masya Allah gitu ya, cari di mana lagi nih amalan yang bisa seperti ini gitu keutamaannya. Nah, sesuai dengan temanya bersatu dalam dakwah, ada banyak sekali ayat hadis yang memang menyerukan kita untuk bersatu gitu ya, jangan bercerai-berai gitu. Ini juga ayat yang terkenal juga, Quran surat Ali Imran ayat 103 ya. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ada lagi Quran surat Ar-Rum ayat 30-32. Maaf nih, udah mau hujan di sini. Udah mulai mendung dan gelap. Semoga masih
jelas ya suaranya dan cahayanya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakan sholat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bayangan kita kan mempersekutukan Allah, oh syirik gitu ya, dan sebagainya. Tapi ternyata mempersekutukan Allah yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah ini ya, kita kira meluruskan Allah sesempit syirik dan sebagainya gitu. Ternyata ketika kita memecah belah agama, nah kita juga termasuk dalam orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih. Kalau kita berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Nggak mau ya, kita nggak mau takut, kita maunya berani ya. Kita nggak mau kekuatan kita hilang, kita maunya jadi yang kuat gitu. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Anfal ayat 46. Nah, jadi tadi ketika kita berselisih itu sayang ya, kita nanti menjadi lemah gitu. Nah, masih banyak ya ayatnya Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah. Nah, tolong menolong nggak mungkin sendirian ya. Tolong menolong pasti saling ya, pasti bersama-sama gitu, bersatu. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan seperti itu. Nah, biasanya kita kadang kebalik ya. Kalau untuk berbuat dosa dan permusuhan bisa kompak banget gitu. Misalnya kayak gitu dulu gitu ya. Nah, tapi yang diminta sekarang oleh Allah adalah tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Nah, kemudian masih ya Quran surat As-Saff ayat 4 nih juga banyak, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Nah, barisan pasti udah lebih dari satu. Pasti kalau teratur berarti kan bersatu ya. Kalau berantem nggak bisa teratur, pasti berantakan barisannya. Nah, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Masih nyambung ya sama ayat tadi. Ketika kita nggak bersatu, ya lemah tadi ya, nggak bisa kokoh seperti itu. Nah, sesungguhnya ini di hadisnya, ada hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal ya. Meridhoi kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah, serta memberi nasihat kebaikan kepada orang-orang yang Allah jadikan pemimpinmu. Masya Allah. Allah ridho ketika kita tidak terpecah belah. Ya. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah meridhoi kalian ini dalam 3 perkara. Tadi ini lebih lengkapnya tadi ya, dan memberi nasihat kepada ulil amri, pemimpin tadi yang mengurus urusan kalian, lebih panjangnya gitu ya. Dan Allah membenci kalian dalam 3 perkara, yaitu banyak bicara, menyampaikan perkataan tanpa mengetahui kebenarannya, menyanyiakan harta, berlebihan boros, dan banyak bertanya yang tidak penting. Seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda juga, berjamaah bersatu adalah rahmat, sedangkan berpecah belah adalah azab. Nah, ini kalau kita bisa renungkan gitu ya, persatuan dalam Islam, memang agama Islam itu mengajak manusia itu kepada persatuan, berkumpul di atas kebenaran, berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Persatuan ini bukan sekadar persatuan perkumpulan badan gitu ya. Kita ada ISMI gitu, ada Mu'alaf Center Indonesia, almarhum Coach Stephen, ada Pak Ikhlas Foundation ya, Kohani dan sebagainya, tapi lebih ditekankan kepada persatuan hati dalam berakidah dan menjalani hidup ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan membuat persatuan dan perkumpulan yang membawa kepada perpecahan yang pada hakikatnya adalah persatuan yang semu gitu. Kesannya kayak bersatu gitu, tapi sebenarnya nggak bersatu gitu ya. Nah, ini ada di dalam Al-Quran ya, Quran surat Al-Hasyr ayat 14.
kamu kira mereka itu bersatu. Ini waktu itu orang-orang Yahudi konteksnya ya. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Mudah-mudahan perkumpulan-perkumpulan yang ada, termasuk kita di ISMI, itu justru bisa benar-benar bersatu ya, bersinergi dengan perkumpulan lainnya, penggiat dakwah lainnya gitu ya. Nah, ini langkah menuju persatuan, antara lain saya sampaikan 3 aja. Salah satunya yang pertama, memutuskan perkara. Kalau ada perkara perselisihan itu kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah ya. Seperti Quran surat An-Nisa ayat 59 katakan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan oleh amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, yang kedua, harus ikhlas, harus murni ya. Kalau ada konflik of interest, ada kepentingan, muatan kepentingan, itu biasanya jadi sulit ya untuk menuju ke persatuan. Nah, Quran surat Yusuf ayat 24 dikatakan, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang dijadikan ikhlas. Ketika ikhlas, kita dijauhkan dari kemungkaran, dari kekejian gitu ya. Semoga itu bisa mempermudah ke arah persatuan. Kemudian juga harus terus, ini pastinya kewajiban kita setiap muslim, yaitu menuntut ilmu syar'i ya. Dan kalau ada yang kita belum tahu, kita bertanya kepada ini katakan Quran surat An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, ini dari buku yang tadi Islam ini bukan dari buku Islam Ramadan Amin, ini dari buku pesan-pesan buat penggiat dakwah kalau nggak salah. Ada nanti dia. Ini saya ringkas dari buku yang pesan-pesan untuk penggiat dakwah kalau nggak salah itu. Tadi kayak udah ditambahin ternyata belum. Nah, ada poin-poin pentingnya, yaitu antara lain derita kita ketika berdakwah itu pasti sirna, yang tersisa nanti tinggal pahala. Nah, siapa yang berleha-leha saat bekerja, nah akan menyesal saat pembagian upah. Waktu upah kita, pembagian upahnya di surga ya. Gitu. Nanti udah nggak bisa lagi. Udah baru mau semangatnya pas nanti, udah terlambat gitu. Nah, kita harus selalu tegar ya menghadapi setiap cobaan gitu, karena ketegaran itu menggagalkan setiap makar usahanya musuh gitu ya. Siapa musuh kita gitu ya. Kita tahu ya. Kemudian kemuliaan dari setiap cobaan, ujian itu yaitu akan meninggikan derajat dan menghapus dosa-dosa kita. Nah, apapun yang telah kita lakukan itu serahkan gitu ya. Mungkin orang yang kita doakan, apa yang kita miliki gitu kepada pemilik semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dikatakan Islam itu tegak bersama orang-orang yang bertekad baja, yang tekadnya sempurna gitu ya. Nggak bisa orang yang tekadnya setengah-setengah gitu. Nah, berjuang untuk Islam itu bukan perjuangan sesaat, tapi butuh memang terus ya. Makanya kita selalu berdoa minta istiqomah gitu, karena emang perjuangannya itu masih panjang ya. Masih sampai kedua kaki kita itu ya, kalau saya meminjam istilahnya Teh Khadijah ya, Peggy Melati Sukma, itu katanya sampai kaki kita itu menginjakkan kaki di janahnya gitu. Nah, kemaksiatan berpengaruh terhadap jamaah dakwah nih. Hati-hati ya, kita menjadi penggiat dakwah gitu ya. Kita berlindung dari semua kemaksiatan ya. Dan yang nggak boleh lupa itu sholat malam itu adalah madrasahnya para pengemban dakwah. Sholat malam jangan ditinggalkan. Nah, mungkin itu Mbak Mei yang bisa saya sampaikan. Walau bisawab, jazakumullah khairan kasiran. Mungkin lebih banyak sharing-sharing aja nih kita bagusnya ya. Karena sepertinya ini sebenarnya ini udah pernah pastinya diterima, didengar sama sahabat-sahabat saleha di sini. Ya, saya stop share dulu. Barakallah fiik. Dokter Karissa, terima kasih untuk kajian ilmu hari ini yang Masya Allah menjadi
pengingat untuk kita semua bahwa kita semua mempunyai kewajiban dakwah yang sama ya. Kalau saya dengar tadi sharingnya Kak Karisa Aja. bahwa bahwa kita semua mempunyai kewajiban dakwah yang sama. Meskipun kadang-kadang ya, Kak, ini mungkin sekalian bertanya ya. Afwan, sebelumnya juga kita membuka diskusi langsung. Teman-teman yang mungkin ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa juga raise hand ya. Sudah ada yang raise hand. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ya Kak Karisa, mungkin tadi gimana sih kita mempunyai apa ya, kan kadang-kadang gini Kak, karena kita banyak yang mualaf merasa bahwa ilmunya masih kurang, takut untuk berdakwah gitu, yang kadang-kadang tuh masih harus korek-korek hati, ini takut untuk berdakwah atau nggak mau belajar jadinya gitu ya Kak Karisa, karena benar-benar takut gitu, takut salah ngomong pastinya, eh, apa boleh milih-milih gitu. Kayaknya kalau yang terlalu dekat tuh justru kita takut karena takut menyakiti hatinya gitu Kak. Apakah boleh gitu ya milih-milih kayak yang ini enggak gitu yang gitu. Gitu karena kayak takut misalnya kayak ke keluarga tentunya gitu kan pasti takut kayak ini nantinya ke aku jadinya gimana gitu ya, apakah nanti dia jadi musuhin aku kah atau gimana. Nah, gimana sih menurut pengalaman Kak Karisa, apakah bisa di-sharing ke kita apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi motivasi Kak Karisa gitu untuk terus berjuang. Yang pasti tadi sih udah di-highlight sedikit di penutup, tapi pengen tahu cerita detailnya. Iya, Terima iya, kasih Kak Afwan. iya, iya. Terima kasih Mbak Mei. Ya, sama saya juga merasakan hal yang sama sebenarnya. Kalau akhirnya terjun di jalan dakwah itu kayak kecemplung, kalau bisa dibilang seperti itu gitu ya. Sebelum tahu bahwa itu kewajiban setiap kita Muslim untuk berdakwah gitu ya, nggak pernah kepikiran untuk berada di jalan dakwah karena saya pikir saya waktunya masih harus banyak belajar dulu, mengejar semua ketertinggalan kita ya gitu ya. Nggak tahu nih Mbak Mei dari kapan, saya baru 2 tahun ini gitu ya, jadi usia 36 tahun. Jadi 36 tahun sebelumnya, aduh, jadi ngejarnya tuh bener-bener luar biasa gitu ya, harus ngejarnya gitu. Dan betul gitu, waktu itu sebenarnya dengan cara yang tidak disengaja ya mungkin sebenarnya, kayak waktu itu kan tiba-tiba ada Kak Salim merekomendasikan saya untuk jadi narasumber di Rasil ya. Pertama kalinya itu saya sharing tentang pengalaman mualaf saya, dan ternyata dengan izin Allah itu banyak yang nonton gitu. Nah, waktu itu saya memang ini saya sempat eh, bagikan ya. Waktu selesai dari Rasil itu eh, siapa MC-nya tuh sempat bilang, mohon maaf ya dok, ini selama pandemi ini kami relawannya juga tuh nggak dibayar gitu ya. Jadi kami mohon maaf banget nggak bisa ngasih bu dokter apa-apa kayak gitu. Saya waktu itu datang ke studio mereka gitu ya, di Cilang siapa Cibubur ya daerah situ. Kemudian saya malah, oh yang nggak apa-apa saya bilang. Malah saya lari ke mobil, buka dompet, yang ada tuh biasanya kalau zaman sekarang kan tunainya kita malah sedikit ya. Cuma yang ada cash di saya tuh kalau nggak salah 250.000 gitu. Ini kenapa saya sampaikan ya. Ini ada ceritanya. Nah, saya ingat betul waktu itu saya ambil semuanya, saya umpel-umpel tuh, umpel-umpel ngerti nggak ya? Saya tekuk-tekuk gitu nggak punya amplop, saya kasih ke tangannya beliau gitu. Tolong diterima ya, Mas Rizal, saya bilang gitu. "Oh, jangan Bu Dokter, harusnya kita yang kasih ya gitu. Tapi waktu itu saya bilang, nggak tahu kenapa saya jawab malah gini, tolong diterima Mas Rizal, izinkan saya terlibat dalam dakwah, saya ngomong gitu. Tapi maksudnya saya kebagian pahala dakwahnya Radio Rasil gitu ya. Siarannya didengar ke mana gitu. Insya Allah saya dapat pahalanya. Bukan saya langsung terlibat dalam dakwah. Saya pikir seperti itu gitu ya. Tapi memang Allah luar biasa ya. Mungkin dengan cara seperti itu, saya kayak dipaksa gitu ya untuk tadi eh, menjaga diri dari kemaksiatan. Mungkin kalau belum banyak yang tahu gitu ya, nanti saya bisa seenak aja gitu ya hidup gitu. Tapi kalau sekarang ngeri-ngeri juga gitu ya, ke ke swalayan ada yang negor, di jalan ada yang negor gitu ya, dokter Karisa ya gitu ya. Wah kalau saya lagi macam-macam bahaya juga gitu ya. Kedua juga
tadinya kalau saya mungkin nggak terlibat dalam dakwah seperti ini, mungkin belajarnya buat diri sendiri. Tadi saya motivasi saya cuma kecil, cuma buat kalau sampai anak-anak saya nanya, kalau sampai keluarga saya nanya, saya bisa jawab. Motivasi belajar saya cuma itu doang. Nggak ada kepikiran untuk sharing-sharing seperti ini tuh nggak pernah ada dalam bayangan gitu. Tapi ternyata Allah mau seperti ini, mungkin supaya bahan bakarnya lebih banyak gitu ya. Kalau buat diri sendiri kan bisa excuse ya, bisa lagi nggak bisa, lagi nggak sempet, lagi bosen, lagi males gitu, banyak banget alasannya gitu. Tapi kalau seperti ini, nih mau nggak mau gitu ya, dari Mbak Krisya udah bilang tentang bersatu dalam dakwah ya, wah ngulik-ngulik lagi, padahal bukunya udah pernah dibaca lama gitu ya. Tapi oh iya ya, waktu mempersiapkan itu kadang berbicara buat diri sendiri duluan gitu sebenarnya gitu dibandingkan untuk disampaikan itu. Iya ya, ini udah pernah ditandain, ini udah pernah dibaca, tapi kayak ke-refresh lagi gitu. Jadi sebenarnya saya sendiri juga gitu yang jadinya dapat ilmunya. Nah, ketika seperti itu waktu yang kenapa saya cerita ini, nah setelah ramai itu uh, sebenarnya orang tua saya tuh langsung ngerem saya gitu, langsung bilang nggak boleh. Itu saya nolak berapa tawaran tuh waktu 1-2 bulan setelah ramai itu saya nolak banyak tawaran wawancara sebenarnya karena saya mau nurutin dulu Birrul Walidain ya ke mama saya karena saya udah nggak ada suami. Saya pikir otoritas saya kembali ke orang tua gitu ya. Jadi ketika mama saya bilang nggak boleh, saya langsung nggak pergi. Mohon maaf ya, orang tua saya nggak ngizinin gitu. Waktu itu seperti itu sampai saya terus tapi tetap sambil berdoa terus gitu sampai akhirnya ya Allah ini aku nih lagi takut sama Allah apa takut sama makhluk gitu ya walaupun saya melakukan birrul walidain ini juga karena Allah ya gitu cuman waktu itu benar-benar di jalan dakwah itu perlu kehati-hatian sekali kalau menurut saya gitu ya kehati-hatiannya bukan terhadap yang di luar. Justru kalau saya paling ngerasakan sampai detik ini kehati-hatian di hati kita gitu ya meluruskan niat itu masya Allah gitu ya yang kita pikir udah lurus gitu ternyata mungkin dideteksi Allah nggak lurus-lurus banget kita agak keriting dikit gitu atau apa gitu yang nggak tahu itu penting banget itu sampai saya itu benar-benar ya Allah ini saya takut sama manusia atau ini saya mau nafsu ya gitu saya ada mentor yang agak keras itu sampai keras loh dikatakan sampai apa kamu mau jadi seleb karbitan gitu ya apa mau di panggung dan sebagainya gitu tapi saya bersyukur gitu ya dengan teguran itu justru apa ya menjaga saya gitu waktu saat itu di saat orang mungkin muji itu justru bisa melalaikan kita ya membunuh kita gitu ya membinasakan kita dari belakang gitu tapi kalau kita ditegur sebenarnya itu bagus itu sejak saat itu sampai hari ini saya jangankan orang lain saya sendiri sering menguji niat saya sendiri gitu dan saya akan memutuskan apa-apa yang kira-kira nanti akan menyulitkan saya untuk meluruskan niat kayak gitu jadi waktu itu seperti itu jadi terus sambil terus belajar gitu Mbak Mei terus sampai akhirnya saya temukan waktu itu ada saya balik lagi ke Al-Qur'an saya belajar gitu bahwa ini kewajiban setiap muslim gitu ya dan ketika saya dapati itu wah saya tetap harus berdakwah nih mau dengan cuman lewat Instagram misalnya yang dipunya medsosnya atau apa tetap harus berdakwah dan dengan saat itu terjadi alhamdulillah akhirnya sampai mama saya tadi ya mulai menerima tawaran berdakwah itu dengan diam-diam kemudian bertahap lagi ya Allah aku nggak mau nih diam-diam kayak gini kayaknya nggak enak walaupun nggak berbohong dengan orang tua cuman nggak bilang gitu tahu bedanya sama apa enggak nggak bilang gitu dengan diam-diam gitu tapi nggak bohong juga nah sampai akhirnya benar-benar minta izin untuk izin ya ma ada panggilan ke masjid mana ke majelis taklim mana gitu sampai bilang sampai akhirnya didukung kadang ikut bawa anak-anak dan sebagainya itu benar-benar saya memang waktu itu berdoanya ya Allah kalau memang ini sudah waktunya Allah mudahkan gitu waktu saat itu sambil waktu belum bisa diizinkan itu saya terus belajar aja nggak tahu kapan saya bisa diutus lah istilahnya gitu ya untuk di jalan dakwah itu sampai benar-benar ketika mungkin ya menurut Allah udah ini kayaknya udah hatinya lumayan nih kejaga gitu terus Allah mudahkan gitu ya halangan-halangan kita itu dimudahkan gitu nah sampai akhirnya waktu itu saya share sedikit mungkin ini nggak tahu ada yang dari Umi atau enggak
saya dihubungin sama orang Rasil, Bu Dokter, ini kita mau share nih. Waktu itu saya udah sempet, bahkan keluarga sendiri aja bilang, wah udah jadi miliarder nih, YouTuber katanya banyak viral di YouTube gitu ya. Terus mama saya bilang, wah anaknya gitu aja, cuman gitu-gitu aja, tetap aja kayak gitu kata mama saya gitu kan. Nggak nerima itu, tiba-tiba ya itu Rasil bilang, Bu Dokter ini kita ada mau sharing profit dari YouTube itu 25 juta gitu ya. Waktu itu saya bilang, jangan ke saya deh, saya biarin mudah meluruskan niat, disampaikan saja ke lembaga-lembaga mualaf yang membantu saya sampaikan Mualaf Center, Ikhlas Foundation, di UMI ya, Irena Center. Cuman akhirnya mereka rapat dan akhirnya diputuskan seluruhnya untuk Irena Center. Kenapa saya sebutkan begitu? Kalau dilihat nilainya ya, Masya Allah ya, yang saya kasih pertama kali umpul-umpul itu berapa? 250.000 ya. Dan itu yang bagian saya mungkin sekitar sepertiganya, mungkin ya 2/3 untuk operasional Rasil itu 25 juta. 100 kali lipat, Masya Allah gitu ya. Itu diserahkan di Islamic Center, di Islam apa di Irena Center. Jadi maksudnya itu kalau boleh cerita sedikit mungkin ya awalnya akhirnya dalam dakwah gitu. Tapi ya sampai ke sini gitu ya, insya Allah gitu. Saya menjaga masih dengan semangat itu gitu ya. Mungkin sekarang bukan lagi halangan dari keluarga, tapi nah ini makin ini ya, makin nggak dihalangi keluarga, udah semuanya kan berkembali ke kita ya, keputusan di kita gitu. Jadi itu yang akhirnya saya bagi-bagi, akhirnya kalau diambil semua juga nanti malah mungkin ibadah kita nggak bisa maksimal, menuntut ilmu kita nggak bisa maksimal. Jadi memang betul kenapa dibilang dunia itu cuma boleh ada di tangan kita, walaupun ini urusan akhirat ya, berdakwah gitu, tapi tetap itu semua ada di tangan kita, nggak boleh ada di hati kita. Kalau saya sih gitu ya, karena kalau enggak nanti kita larut dalam kesibukan dakwah. Mungkin kita yang pernah dulu aktif ya di agama sebelumnya juga pasti ngerasain ketika kita kayaknya sih lagi melakukan untuk Allah gitu ya, tapi sebenarnya kita jauh dari Allah. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu. Itu yang juga itu saya ngomong buat diri saya sendiri gitu ya. Jangan sampai kesibukan kita itu menjauhkan kita dari Allah, walaupun kita lagi mengerjakan urusan akhirat ya, berdakwah gitu. Karena memang mungkin saat ini saya tahu dapat dari mana ya. Saya pegang ini iblis, syaitan itu mungkin udah nggak bisa bikin kita bermaksiat lagi ya. Karena kita langsung tahu, itu maksiat, itu haram. Kita nggak mau lakukan lagi. Tapi iblis biasanya bikin kita jadi orang yang tadi, jadi orang yang sibuk, jadi orang yang ketika sibuk itu kan kita bisa lalai ya. Gitu. Kemudian iblis bisa jadikan kita orang yang sombong, gitu, nggak mau belajar lagi, gitu, ngerasa puas, ngerasa jumawa, gitu, nggak mau dibilangin lagi, gitu, sama guru-guru, sama mentor kita. Itu yang sering saya pegang. Mungkin itu Mbak Mei, panjang ya untuk sharing yang awal berdakwahnya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Mbak Mei. Masya Allah, Kak Karissa, terima kasih untuk sharingnya. Semoga menginspirasi kita semua ya Kak. Bahwa memang kalau kita berlarut-larut dengan hati kita tuh juga gak baik ya Kak. Dan kita harus periksa, cek terus tuh niatnya ya Kak. Supaya bisa terus meluruskan niat. Ya, Insya Allah betul. semoga semuanya kita dimudahkan ya Kak. Betul, betul. Oh ya, Mbak Mei, aku tambahin sedikit tadi untuk yang keluarga sama Mbak Mei, aku tuh ngerasain juga ke orang lain malah mungkin ya udah kita lepas aja ya karena nggak kenal juga gitu kan. Tapi ketika dengan orang tua, dengan adik, dengan keluarga, dengan anak gitu ya yang kita kenal, itu memang agak-agak tantangan tersendiri. Nah, kalau saya nih, saya arahnya kayaknya mungkin ngajak juga teman-teman yang di sini pengen nulis buku gitu ya. Mungkin kita nggak berani secara lisan gitu ya. Kita baru dengan doa, dengan tindakan kita jadi contoh dan sebagainya. Tapi mungkin kalau dengan buku, pasti kan mereka kepo ya. Pengen lihat tulisan mamanya, tulisan anaknya gitu ya, apa gitu. Kadang kita nggak usah tentang agama deh, kita tentang hal lain gitu ya. Ketika kita baca buku itu kadang lebih ngena, lebih bisa kita terima dibandingkan ketika kita dinasehatin gitu. Saya insya Allah rencananya pengen begitu Mbak Mei. Semoga teman-teman di sini juga ya, paling nggak kita punya satu buku lah gitu ya. Kayak Katere juga kan ya udah ngeluarin buku kunci kebenaran. Nah, siapa tahu mereka ngepoin bukunya dan akhirnya jadi wasilah jalan hidayah juga buat mereka gitu. Insya Allah Kak Karissa, semoga Allah mudahkan semua Amin. proses Ya, pembuatan bukunya dan ya, apa kita yang semua ya. diniatkan semoga
tercapai ya Kak, insya Allah. Insya Allah, iya. Sudah ada yang raise hand Kak, ada Kak Yuniarti dari Bandung. Ya, silakan. Ya. Tafadhol, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Larissa. Apa kabar? Ketemu lagi. Baik, ya Bu. Alhamdulillah, Bu Yuniarti. Ketemu lagi ya kita. Iya. Lama ya Bu ya. Ketemunya Alhamdulillah online ya, terus. sehat selalu. Saya ya mau sharing aja nih sama Dokter Clarissa. Jadi saya tuh saya punya teman, punya ya sharing sama keluarga tuh emang menakutkan ya Dokter Clarissa, takut kita salah, misalkan ada kesalahan, apalagi kita agama kan itu sangat iya, kita kan akan ditanya ya, tubuh kita kan mau apapun kita ya, termasuk lisan kita kan akan dikunci apabila kita berbuat kesalahan yang besar ya kecil. Saya tuh masih takut ya, suka menasehati orang juga sih, tapi orangnya kadang-kadang nggak nerima juga gitu. Jadi saya tuh orangnya suka keselan, suka jengkelan. Kok dikasih tahu beberapa kali ini orang nggak nurut-nurut gitu loh ya. Apalagi kita dalam agama, kan agama itu nomor satu kalau menurut saya tuh. Kalau menurut Islam ya agama ini nggak sepertinya seperti itu. Maksudnya ibarat kata kita hanya di dunia saja ya. Karena kalau di orang Islam kan kita pulangnya ke akhirat, dan bekal itu dibekali untuk akhirat juga. Apalagi membaca kitab, salah baca wah salah beda arti. Jadi kita tuh kalau mau ceramah suka takut juga tuh Dokter Clarissa. Tapi kalau Dokter Clarissa, alhamdulillah kalau saya mendengar udah berani ke orang lain, ke keluarga, masya Allah. Kalau saya tuh masih takut gitu. Masalahnya takut kalau kita salah, ntar nantinya kan berakibat fatal gitu. Kok ini ngomongnya begini gitu. Jadi kalau menurut Dokter Clarissa tuh kita mesti gimana sih kalau misal biar nggak takut kesalahan itu, pembicaraan kesalahannya fatal, harusnya gimana jadi kan? Iya Bu, makasih. Sama Bu, perasaan itu saya alami juga gitu ya. Dan waktu itu saya juga share gitu ke guru dan sebagainya. Itu kalau takut salah, udah kan mungkin kalau buku banyak ya di rumah gitu ya. Tapi kan kalau buku-buku itu kan masih karangannya manusia gitu kan. Untuk amannya gitu. Di awal itu mungkin kita kalau mau share ayat aja Bu. Ayat yang kita waktu ngaji, kok ini agak yang mengena, ada highlight buat kita gitu ya. Itu bisa kita share. Kalau saya waktu itu awal-awal juga gitu kok, cuma share ayat aja, kan nggak mungkin salah. Itu ada di Al-Quran gitu ya. Baru nanti kalau kita punya buku tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir ada Ustadz Firanda, waktu itu juga ada Tadabur Quran ya, buku Tadabur Qurannya dan sebagainya. Dari ayat yang kita highlight itu kita dalami lagi gitu. Dan berdasarkan yang memang buku-buku yang otoritatif ya, yang kita tahu siapa yang ngarangnya gitu kan, dan kredibilitasnya kita tahu gitu. Nah, itu waktu itu sih saya disarankan sederhananya begitu dulu Bu. Kalau balikan lagi ke Al-Quran dulu aja gitu, lebih paling mudah ya. Kalau sunnah hadis itu lumayan Bu, PR lagi itu karena tingkatannya beda-beda ya, ada sohi bahkan sampai yang palsu dan doif juga ada gitu kan. Jadi itu agak susah juga sampai hari ini juga masih banyak salah juga. Kadang nggak apa-apa Bu, kadang pernah saya share dan itu ada yang DM saya, itu hadisnya misalnya, itu hadisnya doif misalnya, atau itu nggak ada dalilnya atau apa gitu. Saya terima gitu Bu, kalau dikasih masukan juga. Nggak apa-apa, jangan langsung down juga. Kalau salah ya tinggal bilang, oh iya, Afwan makasih ya gitu ya masukannya. Saya gitu, karena saya juga berpikir gini, oh kayak misalnya kita habis dikritik kita langsung down atau apa, nggak usah, karena kan kita emang melakukan itunya bukan karena mau dapat value, dapat pujian dari validasi atau pujian dari manusia ya, gitu kan, dari Allah. Jadi mau dipuji, mau dikritik itu semuanya kita ringan aja gitu, nggak istilahnya nggak masuk ke hati gitu ya. Dipuji juga nggak jadi gede kepala, dikritik juga nggak jadi kecil hati terus udah nggak mau share lagi gitu, enggak sih. Jadi ya gitu aja, nggak apa-apa Bu. Kalau mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bu, mulai dari yang kita baca ngaji, kita kalau nggak, saya tuh kalau baca Al-Quran setelah yang
bahasa Arabnya itu saya baca satu-satu per kata yang terjemahannya gitu Bu. Jadi ketika ada Iya. yang mengena, saya balik lagi, saya tulis lagi tersendiri, terpisah gitu ya. Nanti suatu saat Iya. saya mau tadaburin lagi seperti itu kalau memang belum sempat. Tapi kalau bisa Iya. langsung ditadaburi saat itu juga gitu. Iya. Semoga Ya menjawab bagusnya Bu sih Yuniar. begitu. Iya, Iya, kalau ya, Al-Quran insya Allah jadi nggak salah ya keheran Bu. ya spellingnya. Iya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bu Yuniarti untuk pertanyaannya Ya. dan responnya. Mungkin kita akan ke yang berikutnya, Kak Claudia, tafadhol Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak, suaranya kurang jelas sedikit. Sekarang sekarang nih, Assalamualaikum. Ya, jelas Kak. Alhamdulillah. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Karista, teman-teman ISMIK. Masya Allah, diguyur juga nih Cibubur sekitarnya Sama. Bogor. Iya Bu. Saya sedikit ingin bertanya Dokter Karista, kan kami ini kan di ISMIK ini kan banyak yang beda sifat, beda watak, gitu ya. Bagaimana kami tidak ingin menyatukan sih, tapi setidaknya kami ada rasa, oh ya, ingin bersama gitu ya, merangkul gitu. Kayak kita ikut kajian, terus ikut membangun ISMIK supaya lebih dakwanya lebih maju gitu ya, ISMIK gitu ya, kayak Dokter Karista gitu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi bagaimana inspirasi untuk teman-teman di ISMIK itu ya, Dokter Karista, biar tambah semangat dalam berdakwah seperti Dokter Karista. Itu aja Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Ibu Claudia. Ini Bu, memang betul yang Ibu bilang gitu ya. Kita beda-beda semuanya ya, masing-masing punya watak karakter sendiri dan tentunya pasti dibekali Allah dengan juga masing-masing kemampuan yang beda-beda gitu ya. Kalau boleh jujur Bu, saya itu introvert. Saya itu berat untuk ngomong di depan banyak orang gitu. Walaupun dulu kayak mungkin ada yang pernah lihat YouTube saya sharing karena posisi saya waktu itu sebagai istrinya pendeta gitu ya. Jadi mau nggak mau saya sharing gitu ya. Sekarang gitu ya saya diundang gitu kan ke beberapa tempat itu. Kalau Ibu mau tahu gitu ya, pas udah selesainya, saya kayak kemarin nih saya ke Bandung, ada diundang 2 tempat gitu ya. Pas sampai di kereta Bu, saya sendirian, itu saya kayak keserap semua energi saya Bu, kayak exhausted banget gitu. Kayak langsung gitu. Yang dari yang mungkin berhahaha, senyum gitu ya, karena memang begitulah gitu ya, menyambung silaturahim dan sebagainya. Pas saya sendirian Bu, itu kerasa sekali kayak gitu gitu. Dan tapi ya dinikmati, disyukuri gitu ya. Terima kasih kalau Allah masih kasih kesibukan, kegiatan lah ya. Terima kasih kalau Allah masih kasih kepercayaan seperti itu gitu. Eh, Mungkin bagian saya saat ini gitu ya, kesempatannya sedang lagi seperti itu gitu ya. Tapi balik lagi, guru saya ada yang mengingatkan juga gitu ya. Mungkin kamu kayak gini nggak lama kok, nanti orang juga udah mungkin muncul yang baru lagi, yang lebih unik lagi dan sebagainya, mungkin nggak dipanggil lagi. Udah dinikmati masanya di apa dioptimalkan lah yang apa yang bisa gitu. Ketika nggak bisa juga nggak apa-apa gitu kan, karena memang waktunya dari Allah seperti apa. Termasuk Bu ketika misalnya, duh kalau ngomong kayaknya enggak deh gitu kan. Tapi bukan berarti kita berhenti berdakwah juga gitu kan. Mungkin dakwahnya dengan cara yang lain gitu ya. Waktu di kereta tuh ada ibu-ibu sebelah saya juga pas ngobrol-ngobrol, oh anak saya udah ada yang jauh dokter, ada yang jadi ini, cuma satu nih kurang, ada yang jadi pendakwah katanya, jadi ustadz atau ustazah katanya gitu kan. Terus habis itu saya sampaikan,
wah itu mah dakwah bisa di profesi apa aja gitu ya sebenarnya gitu kan ya, nggak harus khusus dari kita harus jadi tadi gitu ya. Itu melekat kok di setiap profesi kita, termasuk sebagai ibu rumah tangga gitu ya, itu juga melekat gitu. Mungkin dakwahnya seperti apa gitu, banyak banget gitu ya. Dari waktu saya ke Bandung itu Masya Allah ya, ibu-ibunya, saya pergi itu bawa satu tas aja gitu, tas isi dompet gitu. Pulangnya saya bawa banyak banget hadiah dari ibu-ibu ya. Maksudnya ini, ternyata ibu-ibunya ini eh, ibu-ibu yang punya usaha sendiri gitu ya, mungkin bikin kue dan sebagainya gitu ya, pada memberikan itu dengan apa yang mereka bisa gitu. Masya Allah saya melihatnya seperti itu ya, bukan apa-apa sampai saya bilang aduh nanti saya nggak mau kesini lagi, kalau kesini lagi tapi jadi malah ngerepotin saya bilang dan sebagainya gitu. Tapi ternyata mereka senang gitu ya, memuliakan ulama, memuliakan ustazah ustadz itu bagi mereka tuh sesuatu kesempatan yang luar biasa gitu ya. Mungkin tadi kalau kita nggak bisa dengan bicara, kita bisa dengan kebisaan kita ya, keterampilan kita, bikin kue tadi ya. Mungkin kita membantu di jalan dakwah ya. Kemudian bisa nggak bisa bikin kue, bisanya dengan si Deli tuh sering sekali minjemin hotelnya ya buat kegiatan kajian gitu kan. Kemudian bisa juga dengan harta kita ya minimal gitu ya, kita bisa ikut terlibat dalam wakaf Al-Quran, bisa ikut dalam wakaf sumur, bisa wakaf masjid dan sebagainya. Ya itu sih bagian-bagian kita. Terus termasuk yang paling kecil gitu ya, kita nggak bisa bikin kontennya, nggak bisa sharing, tinggal aja Bu Claudia, saya dibilangin siapa, Kang Dewa ya, Kang Dewa Prayoga. Kan sekarang ada tombol yang forward itu ya, tombol share gitu kan. Kita kita share aja akun yang bagus gitu ya, quotes yang bagus, ayat yang bagus gitu dari orang yang posting tentang kebaikan, tentang ayat. Nah, insya Allah itu pahala jariahnya juga dapat gitu kan. Jadi banyak sekali gitu cara-cara untuk berdakwah gitu. Bahkan dakwah nggak dengan lisan saja gitu ya, dengan perbuatan kita gitu, dengan harta kita, dengan semuanya itu. Insya Allah doa aja, semoga ya Allah, ini doa saya ya sering sekali kayak gini, ya Allah, aku mewakafkan diri saya gitu ya, aku mau mewakafkan diriku ini di jalan Allah gitu, pakai semuanya yang bisa Allah pakai gitu ya, dari ujung kepala sampai ujung kakiku gitu ya. Saya suka sampaikan seperti itu gitu ya. Kalau mungkin saat ini mungkin harta nggak seberapa ya, karena saya masih juga harus menanggung 3 anak sendirian gitu ya. Mungkin harta nggak seberapa gitu ya untuk bisa bersedekah dan sebagainya gitu. Tapi apa yang kita bisa itu yang kita lakukan gitu. Mungkin gitu Bu Claudia, semoga menjawab ya Bu. Ya, makasih Dr. Karista. Satu lagi nanti setelah penutupan kita ngedoain untuk masjid di Tanjung Priok kebakaran. Oh iya. Rojiun gitu. Iya. Kebakaran kapan Bu? Hari ini? Baru tadi pas kajian Dr. Karista. Oh iya iya. Ubahnya hancur. Oh iya. Mudah-mudahan makanya hujan ya. Kalau Mas Soiban Novian ya, semoga bisa ini meredakan itu api-apinya di situ. Amin ya Allah. Jazakallah khair untuk Kak Claudia pertanyaannya, dan Kak Karissa juga yang sudah menjawab. Mungkin ada dari teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya. Sambil saya bacakan satu dari kolom chat, ada dari Kak Deli. Masya Allah, tabarakallah, Kak Karissa, saya sungguh tertampar dengan kajian Kak Karissa hari ini. Saya sudah lama banget bersyahadat, tapi masih saja berleha-leha. Semoga Allah mudahkan semua urusan Kak Karissa, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Semoga semangat terus dalam dakwah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita ngelihatnya Cidewi nggak berleha-leha loh. Iya. Kalau itu yang bagus ya. Masya Allah, tawadu sekali Kak Deli. Ya. Mungkin Ko Steven almarhum juga begini ya. Gitu. Saya setiap ketemu ya, Teh Peggy ya, Teh Khadijah, Peggy Melati Sukma, juga sama Teh Katere. Sama itu omongannya selalu.
PR kita masih banyak, PR kita masih banyak itu. Masya Masya Allah. Allah ya. Jadi yang kelihatannya kayak mereka tuh sehari bisa 5 titik, 6 titik dakwahnya gitu ya. Itu masih ngomongnya seperti itu. Termasuk Cidil ini, Masya Allah gitu Masya ya. Allah. Makin banyak yang dilakukan, yang diberikan, makin ngerasa kayak belum apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan ya kita bisa seperti beliau-beliau ini juga. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Oke, Jadi, Kak Risa ada yang mau bertanya lagi dari Kak Lindah ya, Tafadol Kak. Assalamualaikum Kakak Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya. Ya. Tadi kan Kakak Risa sempat bilang kalau misalnya itu kita tuh harus tetap menjaga, meluruskan niat gitu kan ya. Nah itu gimana caranya supaya kita tetap terjaga niat kita, karena nggak memungkiri gitu ya, godaan itu di samping kiri, kanan, apalagi kita yang mualaf ini gitu kan, di keluarga masih banyak yang belum beriman, belum seiman lah sama kita gitu kan. Nah itu godanya itu lebih parah, maksudnya bisa kita ditirimin ayat tiap hari atau nanti kita dengan yang ayat-ayat kitab suci atau yang hal lain lah yang belum mendukung kita untuk kita berjalan di dakwah. Nah itu gimana cara menjaganya supaya ya selain yang tadi Karisa bilang madrasahnya adalah kita sholat malam gitu kan? Iya. Apa yang perlu kita lakukan aplikasi di dunianya gitu ya? Iya. Kan Kak Karisa? Iya, Masya Allah. Iya. Ini kalau ada yang nanti mau kasih tambahan silakan, yang ada mau koreksi silakan ya. Kalau saya pribadi, saya belajar meluruskan niat itu, saya pikir itu selalu, niat itu pikiran saya dulu tuh sebelum ya. Sebelum melakukan apa, sebelum pergi berdakwah, sebelum keluar rumah dan sebagainya, sebelum melakukan amal soleh gitu-gitu. Nah, ternyata meluruskan niat itu nggak cuma sebelum, tapi waktu lagi berlangsung, kita sedang melakukan amal solehnya, dan setelahnya kita selesai melaksanakan amal soleh lagi seperti ini gitu ya. Sebelumnya itu saya berniat, sebelumnya saya sholat hajat, semoga dimudahkan. Sepanjang kegiatan ini di dalam hati saya berzikir gitu ya, zikrullah gitu ya. Kemudian setelahnya itu malah saya ngerasakan yang paling penting justru setelahnya gitu, kalau selama ini saya alamin gitu ya. Kenapa? Karena dari situ godaannya besar sekali. Makanya kadang saya selesai berkegiatan gitu ya, kadang udah saya tutup, saya tinggal dulu tuh. Misalnya di YouTube, saya nggak mau lihat komennya, kalau atau nggak lihat WA dulu gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena nanti saya nggak mau hati saya nanti berpautnya kepada, loh, kok nggak dikasih kafalah misalnya gitu ya, misalnya gitu. Atau pas buka, kafalanya segini doang. Misalnya ya ini gitu. Enggak, tapi lebih dari itu, bukan soal tentang materi itu, tapi lebih apa? Kadang hati saya nggak mau pas saya buka nanti komennya tentang Masya Allah misalnya ya, dipuji gitu, terus nanti saya jadi jumawa, jadi ujub gitu. Itu yang paling berat menurut saya sih itu gitu, dibandingkan kalau soal itu insya Allah ya makanya kayak Ustadz Fatih Karim juga bilang tuh, makin kita lagi malesnya, makin kita lagi sebenarnya butuh uangnya gitu ya, atau justru sebaliknya kita lagi ada uang gitu ya, jadi nggak perlu juga pergi untuk berdakwah misalnya, karena nanti berdakwah dapat kafalah misalnya gitu ya, itu makin berangkat gitu, makin dilawan kayak gitu, kadang seperti itu gitu, karena supaya makin meluruskan niat gitu. Banyak hal sih, kadang baru kejadian juga ya, ada ditawari kadang beberapa itu untuk jadi brand ambassador apa gitu, tapi dibawa ketika saya sedang berdakwah gitu ya. Nggak salah, karena banyak yang melakukan itu juga. Cuman buat posisi saya gitu, saya kan yang paling nggak lebih mengetahui ya siapa diri saya gitu. Takutnya saya masih lemah gitu. Takutnya saya masih lemah kayak gitu. Kenapa? Bukannya sombong, bukannya gaya banget, yang artis aja mau terima misalnya gitu. Tapi nggak kayak gitu sih. Lebih karena saya menyadari kayaknya mungkin diri saya sendiri ini nanti lebih susah nih ngurusin niatnya, ntar aja deh, nggak usah dulu kayak gitu. Untuk tentang meluruskan niat antara lain seperti itu sih. Sama tadi tandanya juga untuk deteksinya itu ketika kita dipuji kita nggak besar kepala, ketika kita dikritik, dikasih nasihat, kita juga nggak langsung down, sedih, kecil hati, seperti itu sih. Karena semuanya kita kembalikan lagi sama Allah kayak gitu. Termasuk tadi ya ke keluarga gitu dan sebagainya juga, kita kan nggak bisa memaksa ya, tidak ada paksaan dalam meluk Islam. Tapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang tadi kita doakan di sholat malam itu, Bu, saya itu
minimal itu sholat itu 3 kali 2 rakaat ya kan, 1 kali itu 2 rakaat ya. Kenapa? Karena 3 itu minimal buat anak saya masing-masing satu. Kemudian kalau masih bisa lagi itu dengan buat orang tua saya, buat adik-adik saya. Baru cuman 1 rakaat terakhir ya yang rakaat 11-12 ya, maksudnya kan sampai 12 rakaat. Itu saya baru buat hajat saya gitu. Lainnya itu saya cuma bisa kayak gitu. Karena apa? Karena waktu saya kemarin umroh juga doa saya cuma itu doang gitu ya, nggak ada yang kita minta hal lain, yaitu hidayah itu. Karena itu udah lebih berharga dari semuanya gitu ya, bahkan sampai suka lupa kalau minta rezeki dan sebagainya, itu udah belakangan banget itu gitu ya. Bener-bener hidayah untuk terus taufik untuk terus mendekatkan diri sama Allah tuh lebih penting gitu ya. Kita justru lebih khawatir, lebih takut ketika kita nggak bisa menikmati setiap amal soleh kita ya. Sholatnya nggak dinikmatin gitu ya, syahadatnya nggak dinikmatin gitu sih Bu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Ya Kak, menjawab. Makasih Kak. Ya. Syukran Kak Linda untuk pertanyaannya dan Dr. Karissa untuk jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Murtiara yang sudah raise hand. Tafadhol Bu, silahkan di open mic-nya. Pertama kali mendapat info untuk kajian ini, saya sebenarnya sudah senior banget. Mungkin kalian-kalian semua itu sama dengan anak-anak saya. Dan saya sekarang tidak tinggal di Indonesia, sudah lama tidak tinggal di Indonesia. Saya tinggal di Dubai. Saya yang menjadi dosen di salah satu universitas di Dubai. Lalu saya benar-benar kagum dengan kalian-kalian semua, Dr. Karissa, karena kalian, saya yang udah lah dari sebagai Muslim belum bisa melakukan dakwah seperti yang dilakukan. Tapi itu justru tidak di Indonesia begitu. Menemukan betapa itu kebenaran dari Allah itu yang hak. Itu saya temukan waktu saya tinggal di luar negeri. Saya sudah tinggal di beberapa negara. Saya pernah tinggal di Jerman 7 tahun, tinggal di Malaysia 7 tahun. Nah, di sini sekarang sudah masuk tahun yang ke-6. Jadi saya tapi menemukan dengan melihat situasi alam yang berbeda, seperti di Jerman dengan 4 musim, di sini dengan musim panas dan musim dingin yang berbeda. Jadi Masya Allah, kalian memang betul-betul hebat, dan saya menemukan dengan menjalani negara lain justru gitu loh. Yang begitu maha benar, maha kuasa, maha segala-galanya itu justru tidak di Indonesia, tapi justru di negara lain yang dengan musim yang ekstrim seperti sekarang ini kan, kalau panas bisa 50 derajat musim panas, kalau dingin itu paling dingin cuma 11 derajat. Tapi Masya Allah, Allah karunianya bukan main. Makanya teruslah berdakwah untuk kalian-kalian yang mu'alaf, yang saya punya kakak ipar 2 yang dari mu'alaf tapi belum seperti kalian. Ya, itu saja. Saya kagum-kagum nih dari tadi. Saya baru pertama kali nih. Saya dapat postingan dari Claudia. Pak Claudia posting di klub kajian kajian Aroyan. Jadi saya ini Aroyan itu kan Ibu Lucy kan. Saya dulu ngaji di orang tuanya Bu Lucy di Cikini Raya waktu saya masih di Jakarta. Oke, jadi gitu saya ingin selalu ikut kajian kalian. Gitu. Ya, gitu. Selamat dan maju. Saya cuma ingin tahu itu apa nih, grupnya apa namanya? Ismik, Bu. Ismik. Itu singkatan apa? Ikatan Santri Mu'alafah Irena Center. Saya ingin mau mencoba agar kakak ipar saya bisa ikut dengan kajian ini. Kakak loh. Saya aja sudah, ya sekarang saya ini udah mau dekati 64 tahun. Kakak ipar saya udah
70 tahun, tapi ya belum seperti kalian, begitu bangga saya. Oke, baik kalau gitu saya nanti menunggu kapan ada kajian ini seminggu sekali. Betul, insya Allah Ibu, kita kajian itu seminggu 2 kali, setiap hari Rabu dan hari Jumat. Cuman ada beberapa kajian yang khusus ISMIK, ada juga yang dibuka untuk umum Ibu Murtiara. Insya Allah semoga nanti bisa terus bergabung ya Bu. Jamnya selalu pukul 4 setelah asar di sana ya, di Jakarta. Betul. Di Dubai jam berapa Bu kalau boleh tahu sekarang? Pukul 2:04. Jadi beda 3 jam dengan Jakarta. Jamnya jam 4 Jakarta mulainya, saya alhamdulillah senang sekali karena masih sholat subuh kan gitu. Ya baik, kalau gitu selamat buat insya Allah dakwahnya jalan terus. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Betul ya Mbak Mei, pada tawadu tadi Bu Claudia bingung mau ngapain tuh. Itu Iya, udah tindakan nyatanya udah kelihatan tuh pahala jariahnya. Masya Allah. Ya dokter ya. Udah langsung aksi nyata. Ingat kok Steven tuh ngomong ya, kita nggak cari panggung gitu ya, kita jadi penjaganya sandal Ustadz aja. Itu Masya Allah ya, itu pemulung amal. Nah itu menurut saya yang justru yang kecil-kecil, yang mungkin nggak dilihat orang, itu saya rasa gitu ya, itu pahalanya luar biasa sekali gitu, Masya Allah. Tambahin satu, ini saya justru malah sedih banyak yang Muslim tetapi yang menikah dengan orang-orang non-Muslim, terutama orang Amerika. Justru mereka, saya ingin bagaimana cara berdakwah kepada mereka kalau mereka itu sebenarnya udah di jalan yang salah gitu. Karena mereka menikah dengan non-Muslim dan meninggalkan semua Islamnya, walaupun katanya mereka menikah secara Islam. Tapi mereka, masa sampai mereka waktu kita ada kumpul-kumpul, lalu saya waktu sholat, saya sholat aja. Karena terus mereka bilang, anak-anak mereka yang itu pada heran menonton saya sholat. Mereka bilang, aduh anak-anak bingung kali ya, belum pernah ngeliat orang sholat. Terus saya bilang, loh kalian nggak pernah sholat apa? Saya bilang gitu. Ini mereka, nggak boleh Bu, kita nggak boleh sama suami sholat. Nggak boleh puasa. Waduh, saya nggak bisa bagaimana saya harus mendakwahkan kepada mereka ya, kalau ini kamu milih orang yang kamu cintai daripada Allah gitu. Ya kan? Ya. Tapi ya masih mencari jalan bagaimana untuk menyadarkan mereka, tapi mereka sudah hidup dengan di dunianya, sudah senang dengan nikmat, dengan apa namanya, gaji untuk seorang orang asing di sini kan memang tinggi ya. Jadi mereka sudah dengan kesenangan dunianya. Jadi mau maju mundur bagaimana mau maju untuk mendakwahkan mereka untuk kembalilah gitu. Karena apa yang mereka lakukan itu kan tidak ada gunanya lagi kan. Betul. Karena mereka makan pun makannya udah nggak halal, masak nggak halal, mau sholat mau puasa apa gunanya kan? Tapi ya susah, memang masih mencari jalan. Ayo yuk kembali yuk. Tapi pilihannya kan you choose your God or you choose your husband kan? Udah nggak ada. Gitu ya, aja. Jadi ladang dakwahnya Bu Murtiara di sana. Insya Allah ada dapat hidayah dari Allah ya Bu ya. Itu satu lagi, itu juga tambahan satu buat saya Dokter Karista. Itu pernah saya alami Bu Mutia. Jadi waktu itu ada salah satu di grup WA, dia menikahi laki-laki kafir gitu. Tapi saya share gitu ya, saya tuh itu sih saya share di status, mungkin teman-teman ISMIK sebagian tahu lah, pernah lihat saya share tentang bacaan atau segala macam, itu buat diri saya sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillahnya juga qadarullah, Allah mungkin menggerakkan hati wanita itu dengan saya tulis waktu itu, laki-laki kafir tidak boleh menikahkan dengan wanita muslim. Jika sudah terjadi maka harus dipisahkan. Dalam waktu 1 minggu dia WA saya. Dia nangis, dia bilang saya minta cerai dengan suami saya. Karena saya
itu hidayah, kalau saya pikir itu hidayah dari Allah, dia tergerak gitu ya. Dia tidak pernah sholat, dia tuh makan daging haram. Saya bilang, kan enak daging babi, saya bilang gitu. Makan aja terus, saya bilang begitu. Enak kan? Saya bilang, tapi nanti saya kirim, saya lihat di YouTube, saya share ke dia gitu. Jadi apa itu salah satu dakwah, tapi buat saya sih bukan dakwah ya gitu. Saya hanya berbagi yang saya tahu, saya share gitu. Itu aja sih Bu, itu aja. Jadi dengan kata-kata itu aja mungkin mereka akan lebih paham ya Bu, dengan kata-kata, dengan share status gitu. Mungkin banyak yang ngambil juga, kalau aku copy ya, aku copy Iya, paste ya, ini Masya saya Allah. gitu. Itu itu aja Bu, coba aja Ibu terus aja dibikin status, baca-bacaan kayak gitu Bu, gitu. Itu aja sih Bu. Gitu aja Dokter Karista. Ya, Masya Allah, itu udah tips yang ini ya, praktis ya, udah terbukti juga ya, efektivitasnya itu Masya Allah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih atas sharing-sharingnya kakak-kakakku semua yang ada di kajian virtual kita hari ini. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 17.22 ya, karena sekarang maghribnya agak maju gitu ya. Jadi mungkin kita sekalian mempersiapkan diri karena kajian hari ini Masya Allah sangat luar biasa interaktif. Kita bisa saling sharing dengan pengalaman Dr. Karissa dan juga pengalaman teman-teman di sini mengenai dakwah. Satu hal yang tadi saya ambil juga bahwa kita perlu untuk terus mengkoreksi niat kita, tawadu dalam menjalankan apapun itu yang menjadi kewajiban kita termasuk dakwah ya Kak, bahwa mungkin kadang-kadang kita harus terus koreksi supaya apa yang kita menjadi tujuan kita itu tercapai karena Allah, dan benar-benar tujuan kita yang paling utama adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi ada kutipan di penutup juga bahwa derita pasti sirna dan yang tersisa tinggal pahala. Bahwa mungkin ujian-ujian kita di dunia ini dalam hal dakwah khususnya mungkin nggak seberapa ya dakwah kita ini dibandingkan ulama-ulama besar kita, hal-hal kecil saja itu kadang-kadang kita merasa susah gitu ya, tapi ya kayak forward gitu ya, kadang takut atau mau pasang status nanti takutnya dibilang so suci atau gimana. Nah jadi biarlah gitu ya omongan orang, lebih baik kita dikritik gitu ya daripada kita dipuji yang nanti mendatangkan bencana malah untuk kita gitu. Dan siapa yang berleha-leha saat bekerja akan menyesal nanti pada saat pembagian upah. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Terima kasih, jazakillah khair, Kak Karissa, untuk sharingnya hari ini. Sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semua, dan juga untuk seluruh akhwat Tifilah yang sudah bergabung pada kajian virtual kita hari ini. Mungkin sebelum kita menutup kajian kita hari ini, ada informasi juga bahwa untuk kegiatan-kegiatan ISMIK itu bersifat gratis, oleh karena doa dan dukungan dari teman-teman, ikhwan dan akhwat Tifilah semua. Tapi bagi yang berkelapangan dapat berpartisipasi dan menyalurkan infak maupun sedekahnya terbaik ke e-wallet yang ada di kolom chat atas nama Delicia Sirapanji. Dan terima kasih kami ucapkan untuk semua doa dan dukungan teman-teman semua. Dan teman-teman juga bisa mengakses website maupun Instagram ISMIK untuk mengikuti jadwal-jadwal kajian ISMIK berikutnya. Sebelum kita tutup, mungkin kita mau foto bersama Ibu dan Bapak yang mungkin, tapi nggak ada Ikhwan di sini, semuanya akhwat ya. Akhwat Tifilah, boleh dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Baik, mari kita foto 1, 2, 3. Jazakillah khair. Semuanya terima kasih sekali lagi, dan tadi juga ada pengumuman dari Kak Claudia, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tadi ada kebakaran di Masjid Islamic Center bertempat di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kita berdoa semoga tidak ada korban jiwa yang pastinya, dan semoga semuanya insya Allah adalah yang terbaik ya dari Allah. Kita akan tutup kajian ini. Mungkin sebelumnya Kak Karissa, apakah ada closing statement? Mungkin udah itu aja yang tadi saya sampaikan supaya nggak lebih lama lagi ya. Tadi ya kita sama-sama berdoa, mungkin kita ngirimkan Al-Fatihah mungkin ya untuk
semua pengurus masjid dan semua jamaah yang ada di Tanjung Priok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan tutup kajian kita hari ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan juga hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair untuk semuanya. Khair Kak Karisa. Kak Karisa. Kalau ada kajian lagi boleh saya minta yang umumnya boleh di-share ya? Boleh. Ya, bisa follow mungkin Bu Instagramnya Ismik itu Mualafah Daily ya, kalau saya tidak salah ya, Kalinda ya. Nanti di situ ada jadwal kajian reguler, kita biasa laksanakan setiap hari Rabu dan hari Jumat ba'da asar sekitar jam 4 sore. Ya, terima kasih. Waktu ini. Tuh mualafah.daily Instagramnya Bu. Ya. Masya Allah, terima kasih. Jazakillah khair, Dr. Karisa. Khair, Mbak Mi. Masya Allah. Ya, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu gimana